Kang Solah from Kang Mak Nenek Gayung adalah spin-off maksa dari Kang Mak from Pimak yang seharusnya memiliki warna baru dan beda dari pendahulunya. Walau dipikir-pikir, narasi yang mencoba dibangun ini tidak banyak memunculkan hal-hal buruk. Beras merah, beras ketan. Salam sinema sahabat sinemalogi. Kang Solah from Kang Mak Nenek Gayung adalah film horor komedi yang disutradarai Herwin Novianto. Film ini dibintangi Rigen Rakelna, Indra Jegel, Indro Warkop, Tora Sudiro, Davina Karamoy, Asri Welas, Pras Teguh, Indi Barens, Andre Taulani, Kenzi Taulani, dan lain-lain. Solah Vicencio yang diperankan Rigen Rakelna pulang ke kampungnya ditemani Fajrul yang diperankan Indra Jegel, Jaka yang diperankan Tora Sudiro, dan Supra yang diperankan Indro Warkop. Solah membayangkan kepulangannya akan disambut sebagai pahlawan, tapi ternyata malah dikira setan. Solah semakin sedih ketika gadis yang dia suka sejak lama, yaitu Dara Gonzales yang diperankan Davina Karamoy, akan dinikahi oleh adik kandungnya sendiri, yaitu Iqbal yang diperankan Kenzi Taulani. Namun pernikahan mereka terganggu karena kemunculan sosok setan, yaitu Nenek Gayung, setan pemandi jenazah yang sedang mencari korban untuk dimandikan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan pernikahan Iqbal dan Dara adalah jika Solah dan teman-temannya mau menghadapi Nenek Gayung dan meminta bantuan Kang Mas Pusi yang diperankan Andre Taulani. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Kisah film ini 11-12 dengan film Kang Mak sebelumnya dengan tokoh utama Makmur. Pulang dari medan perang, lalu berhadapan dengan konflik percintaan. Keduanya memiliki plot twist mirip, walau kenyataannya konflik yang dialami Solah lebih deep ketimbang Makmur. Selain difitnah sudah tewas di medan perang, Solah juga dikhianati oleh orang-orang kesayangan. Saya merasa film Kang Solah ini terasa lebih santai dalam nge-breakdown pola pengembangan cerita. Meski terasa acak-acakan, sebenarnya alur cerita dalam film ini terbilang rapi dan runut. Tapi beberapa hal soal durasi yang seakan sengaja dipanjang-panjangin, perkara ada adegan yang sebenarnya nggak perlu tapi dipaksakan ada untuk konten lelucuan yang justru malah nggak lucu. Bentukan set lokasi yang digunakan masih sama vibes-nya dengan versi Kang Mak. Desa perkampungan tepi sungai yang banyak banget waktu malamnya dan sangat creepy. Pemandangan malam yang berkabut menutupi sungai seakan sudah menjadi trademark dari universe Kang Mak. Setipe dengan pendahulunya, guyonan di film ini juga masih mengandalkan parade kekonyolan demi kekonyolan yang kadang lucu tapi nggak sedikit yang seketika menjadi full drama menye-menye. Film seakan berjalan tanpa narasi yang utuh, semacam garis besarnya saja, sisanya ya improv yang lebih diutamakan. Beberapa kali saya menemukan dialog-dialog absurd nggak jelas dan apaan sih? Beberapa kali saya menemukan slot adegan yang tidak diinginkan. Karakter di film ini jauh lebih banyak dari film pertama. Ada karakter lama plus beberapa karakter baru, salah satunya Nenek Gayung yang bodinya nggak kelihatan seperti nenek-nenek. Kemunculan Indi Barens dan Asri Welas di film ini menambah perbendaharaan tawa yang nggak bikin canggung. Adanya mereka di film ini justru membuat warna film menjadi lebih berwarna. Pola tingkah Indi Barens yang memerankan Yuyun Bonaparte benar-benar bikin saya cukup terhibur. Mungkin selera humor saya sebatas model rambut Mbak Yuyun Bonaparte yang mirip singa bangun tidur pas maghrib. Karena di sini Rigen jadi tokoh utama, maka porsi dia lebih banyak, termasuk tektokan bersama Indra Jegel. Sisanya terasa tak bertaring bin garing. Apalagi ditambah-tambahin adegan yang tujuannya memperlama durasi, jadilah kebosanan melanda. Tapi memang chemistry komedi antara Rigen, Indra Jegel, Indro Warkop, dan Tora Sudiro gak pernah gagal dalam ngasih situasi yang mengundang tawa.
Memang sudah seharusnya Regan menjadi titik tata surya kali ini. Dia memiliki karisma yang kuat, sanggup membawakan komedi slapstick dengan apik dan natural, dan dia lebih banyak memainkan ekspresi wajahnya sebagai medium komedi tanpa perlu dibumbui celetukan. Sebuah komedi nonverbal yang gak semua pelawak mampu melakukannya. Efek visual di film ini juga gak kasar, bagus malah. Apalagi yang adegan ala-ala Avatar The Last Airbender sangat enak di mata. Kalau dipikir-pikir juga, materi film ini nampaknya sengaja mencomot fenomena-fenomena nasional dan film lokal yang sempat menjadi tren kala itu. Namanya juga film komedi horor, terkadang yang gak masuk akal pun dipaksa jadi masuk akal. Ya sah-sah saja. Semakin random, semakin berpotensi bikin ketawa. Sampai-sampai beberapa kali melenceng dari cerita semula. Berantakan sih, tapi masih terlihat rapi. Bisa jadi saya menonton film ini karena memang tak berekspektasi lebih, tonton dan nikmati. Dan hasilnya, saya memang benar-benar menikmati. Tapi ya tentu saja nggak semuanya. Contohnya, ada adegan pas ngebebasin para tumbal anak gadis pun bener-bener sangat maksa banget. Bener-bener komedi slapstick ala warkop zaman laule. Apapun selera komedi penonton, film ini memang dibuat untuk seru-seruan saja. Pada akhirnya, Kang Solah from Kang Mak Nenek Gayung adalah spin-off maksa dari Kang Mak from Pimak yang seharusnya memiliki warna baru dan beda dari pendahulunya. Walau dipikir-pikir, narasi yang mencoba dibangun ini tidak banyak memunculkan hal-hal buruk. Kang Solah sudah jauh lucunya dibanding versi asli. Karena memang jelas Kang Solah dibikin filmnya hanya untuk memenuhi ekspektasi pasar yang menginginkannya. Meski ujung-ujungnya duit, cuan. Padahal kalau niat mau dibikin lebih heboh dari versi pendahulu, Kang Solah bisa menjadi lebih grande di gaya penulisan dan juga lebih wow untuk semua-muanya. Jadi penasaran? Jangan-jangan selain Vicencio, Bonaparte, dan Gonzales, ada marga lain semacam Ruggero, Martinelli, Esposito, atau Giordano di kampungnya. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Kang Solah from Kang Mak Nenek Gayung yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.